Selamat sore teman muda Katolik Soika TV. Kali ini kembali lagi bersama dengan saya Sandra. Nah, misa Minggu sore pada hari ini 26 November 2023 terasa lebih spesial. Mengapa demikian? Karena selain memperingati Hari Tuhan Raja Semesta Alam, hari ini juga diadakan pelantikan fungsionaris gereja masa bakti 2023 sampai 2026 yang terdiri dari DPP, DGKP, Ketua Wilayah dan Lingkungan serta Panitia Pembinaan Gereja yang dihadiri oleh kurang lebih 216 orang. Nah, yang menarik di sini nih, ternyata banyak loh dari teman-teman kita yang mulai aktif untuk mengambil peran menjadi fungsionaris gereja. Nah, kita coba tanya-tanya, yuk stay tune. Nah, saat ini saya ditemani oleh Kak Karel ya, Kak? Benar. Kak Karel ini anggota DPP bagian? Ketua OMK. Oke, Ketua OMK nih guys. Nah, Kak Karel, gimana nih perasaannya setelah pelantikan? Wah, seneng sekaligus sedih ya, karena seharusnya masa jabatan saya selesai di periode ini, tapi kita masih belum melakukan pemilu nanti ada di tahun depan. Oh gitu. Jadi kita interim aja di sini. Oke. Terus Kak, apa sih yang ingin dikembangin atau dicapai oleh Kak Karel sebagai anggota DPP khususnya di bidang OMK ini Kak? Untuk dalam jangka masa jabatan setahun ini, untuk setahun ke depan adalah kita udah mulai cepet-cepet untuk persiapan pencarian dan sortiran kandidat untuk menjadi ketua OMK yang baru yang nantinya dipilih oleh semua lingkungan dan wilayah OMK sih. Oh gitu, oke. Yang terakhir nih Kak, ada nggak sih harapan-harapan untuk rekan-rekan fungsionaris di masa bakti 2023 sampai 2026 ini? Semoga tidak baperan, semakin solid, dan ingat, anak muda bukan hanya masa depan gereja, melainkan masa sekarang dan masa depannya gereja. Jadi ayo lebih peduli dengan anak muda. Oke Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Karel atas Terima kasih. jawabannya. Semangat terus ya Kak dalam pelayanannya. Amin, terima kasih. Ya, itu tadi Kak. Kawan-kawan, jawaban dari teman kita Kak Karel nih. Kita coba tanya-tanya teman yang lainnya ya. Nah, saat ini kita bersama dengan Kak Beni. Halo Kak. Halo. Iya, Kak Beni ini anggota BGKP bagian sound system ya Kak? Ya, Ya? benar. Oke, Kak Beni gimana nih perasaannya setelah pelantikan? Wah, gila sih. Kalau bagi aku ini merupakan suatu privilege sih. Soalnya ini kan satu kesempatan yang jarang banget. Nah, kan kayak kemarin mungkin orang-orang muda mungkin kayak jarang kan di BGKP gitu kan. Tapi kalau di baru ini kita mau menerima semua gitu kan, kayak terutama dari yang ketua-ketuanya gitu kan, itu open banget lah untuk kita yang remaja-remaja itu masuk ke DPP atau BGKP. Contohnya dulu aku pas awal-awal 2020 itu ya ikut ke DPP Komsos, itu awalnya kayak diajak teman, terus ya udah kayak masuk aja gitu, kayak ya mudah banget itu. Ya langsung itu. Terus setelah itu ya lama sampai sekarang sampai jalan, terus ya kemarin-kemarin ini ditawari sama ketua Komsos itu Pak Wisnu. Itu tiba-tiba ditawari kayak kamu mau nggak kayak masuk ke BGKP Sound gitu kan. Oh ya udah mau, kesempatan lumayan. Ya itu sih kayak ya privilege juga, seneng lah lumayan bisa melayani di bidang ini. Tapi juga satu lagi kesan yang ya selain privilege juga aku merasa ya sebagai mahasiswa kan ini sama ini cukup terkendala di masalah waktu karena ya jujur sibuk banget ya untuk aku sendiri, soalnya ya mungkin beda kampus mungkin beda kesibukan ya, tapi kalau untuk aku sendiri belakang ini banyak proyek, banyak urusan, banyak tugas, dan juga bentar lagi mau nyiapin magang juga skripsi, jadi ya merupakan tantangan berat bagi aku lah untuk melayani, tapi aku bakal ya usahakan semaksimal mungkin untuk melayani yang terbaik bagi BGKP. Oke, siap. Terus Kak Beni, apa sih yang ingin dikembangin atau ingin dicapai nih sebagai bagian dari anggota BGKP khususnya di bagian sound system? Oke, kalau dari pengembangan aku pengen ke itu sih, ya mengide lah, terutama di pemilihan gereja kan ini sebentar lagi kan direncanakan pemilihan gereja gitu kan. Aku semacam ada ide ya saling kerjasama lah. Aku ada ide untuk semacam membenahi soundnya, kayak sistem soundnya secara acoustically atau mungkin secara sistem. Jadi maksudnya itu biar operator dari Komsos itu lebih mudah untuk mengatur soundnya. Jadi sudah ada presetnya dan juga secara sound itu sudah lebih mantap gitu. Tapi ini sekali lagi aku kan ya bukan ketua, jadi ya aku serahkan ke ketua dan juga diskusi dari masing-masing anggota bagaimana kesepakatannya seperti itu. Oh, jadi dan membenahi ya? Iya, membenahi. Tapi dan juga di sisi lain kan karena aku juga apa ya namanya,
ya backstory dikit lah, karena aku juga ada passion di bidang musik producing. Oh iya. Nah, aku suka musik, produksi musik. Cuma di sini memang sama-sama sound ya, tapi bedanya ini kayak semacam bukan musik, tapi kayak lebih ke sound engineer, dimana kita itu mengurus keperusahaan seperti kayak mengatur-ngatur seperti sound ini secara live. Itu merupakan hal yang baru bagi aku. Jadi ya sembari berusaha untuk mengembangkan, menyalurkan ide, aku juga akan belajar bersama anggota-anggota yang lain. Oke, terakhir nih Kak Ben, Iya. apa sih harapan Kak Benny untuk rekan-rekan fungsionaris masa bakti 2023 sampai 2026? Oke, kalau harapanku pada rekan-rekan, ya aku berharap semoga kita bisa saling bekerjasama dan juga saling merangkul satu sama lain. Ya harapannya bisa saling membangun BGKP dan juga DPP ini sama-sama membangun gereja menjadi gereja yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan juga dari sisi aku sendiri, ya jujur aku ya agak introvert, jadi ya aku berharap sih beberapa anggota juga kayak bisa saling mengajak untuk berkomunikasi lah, biar maksudnya tuh yang mungkin yang jarang diajak ngomong tuh lebih bisa berkomunikasi, maksudnya biar lebih enak dan juga lebih nyaman lah untuk saling berkolaborasi, berdinamika dan lain-lain. Oke, jadi ini pelayanan sesuai dengan passionnya ya Kak ya? Iya sesuai. Ya kebetulan memang ya hobiku sound ini. Ya itulah. Oke, jadi teman-teman itu tadi tanggapan dari Kak Benny. Terima kasih banyak ya Kak Benny terima kasih untuk juga. waktunya yang Ya. sudah diberikan. Ya, kita coba tanya-tanya lagi nih ke teman-teman kita yang lain. Kira-kira mungkin mereka ada pengalaman tersendiri. Nah, ini saat ini kita bersama dengan Kak Richard. Halo Kak. Halo. Iya, Kak Richard ini menjadi panitia pemindahan gereja ya Kak ya? Betul, saya panitia untuk pemindahan gereja, khususnya di bagian project arsiteknya. Oke, Kak, gimana nih perasaannya, kesan-kesannya nih setelah pelantikan tadi? Tentunya sangat senang juga ya, akhirnya kita bisa berkontribusi secara nyata, khususnya saya sebagai OMK akhirnya bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa melayani di gereja kita di Paroki Santo Yusuf, untuk khususnya di proses pemindahan ini, yang tentunya ini sebuah titik awal yang sangat luar biasa, sangat besar juga, stepping point baru bagi paroki kita di kedepannya, pengembangan juga untuk umat di lingkungan paroki Santo Yusuf. Oke, terus ada nggak Kak hal-hal yang ingin dikembangin atau ingin dicapai oleh Kak Richard nih sebagai bagian dari panitia pemindahan gereja? Tentunya dengan adanya kesempatan ini membuat saya ada kesempatan baru ya untuk bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan yang jauh lebih senior tentunya, dan tentu juga rekan-rekan lain, khususnya juga bagian-bagian pada panitiaan ini ya, yang membuat kesempatan saya untuk mengembangkan skill leadership dan juga tentunya bisa untuk mencoba menerapkan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang saya sudah peroleh selama ini khususnya di bidang arsitektur seperti itu. Oke Kak. Harapan kedepannya nih Kak untuk teman-teman OMK mungkin ya. Untuk teman-teman OMK, saya tentu berharap besar juga ya bagi teman-teman, apapun background dari kalian yang punya, mungkin kalian punya kemampuan tidak hanya seperti saya mungkin arsitektur, mungkin kalian punya di bidang musik, mungkin di musik, atau mungkin di komunikasi multimedia, ataupun bidang-bidang apapun yang menyikapi juga kita sekarang sudah go forward di dunia digital media. Taruhlah setiap kesempatan, ambil setiap kesempatan, taruhlah setiap potensi yang kalian punya untuk membangun komunitas dan gereja kita, khususnya di Santo Yusuf Karangpilang ini. Oke, terima kasih Kak Terima untuk kasih. jawaban dan waktu yang udah diberikan. Semangat selalu ya dalam pelayanannya. Sama-sama, terima kasih. Itu tadi teman-teman tanggapan dari teman kita Kak Richard. Nah, saat ini saya bersama dengan Kak Bernice. Halo Kak Bernice. Halo. Kak Bernice ini dari anggota Komsos ya Kak ya? Iya. Bidang kerasulan khusus ya? Yes. Iya. Kak Bernice, gimana perasaannya nih setelah pelantikan? Ya gimana ya, yang pasti seneng ya. Apalagi kan sebelum-sebelumnya cuman kayak soal itu saya kayak relawan apa gitu kan. Terus pada akhirnya sah jadi komsos. Saya. Sah. Oke. Terus Kak, apa sih yang ingin dikembangin atau apa yang ingin dicapai dari Kak Bernice nih untuk dalam bagian Komsos ini? Kalau di komsos tentunya gimana ya? Kalau saya nganunya saya pribadi saya aja ya. Tentu kan saya juga butuh pengalaman lebih. Iya. Apalagi di komsos ini kan juga sesuai bidang saya gitu ya, yang passion di foto video gitu kan. Kemudian sedikit desain-desain, jadi kayak waduh
wadah untuk berkembang gitu loh, untuk menambah portofolio dan kawan-kawan. Nah, kalau harapannya sih semoga Komsos itu nanti bisa semakin tertata gitu kan. Kalau pelan-pelan ini mungkin yang sempat saya dengar-dengar gitu kan, itu sempat mulai ada reportase, ada apa, termasuk sekarang ini kan, highlight. Jadi kedepannya juga bisa semakin diteruskan untuk apa ya, supaya kita bisa terus mewartakan dia, Yesus, ke tengah-tengah masyarakat, apalagi ke umat lah paling enggaknya gitu. Oke, terus harapan kedepannya nih Kak untuk rekan-rekan fungsionaris lainnya. Untuk rekan-rekan fungsionaris lainnya, ya kerja aja gitu. Cuman kalau untuk teman-teman muda, ojo takut rek, jangan takut. Jangan takut ya. Iya, jangan takut untuk apa ya, bergabung terus join di DPP BGKP gitu kan. Konconnya akeh kok. Udah gitu ya gitu aja lah ya, dan bisa menambah pengetahuan, wawasan juga gitu sih. Oke, makasih banyak Kak Bernice atas tanggapannya untuk waktu yang udah diberikan. Semangat selalu ya Kak dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, amin. Itu tadi tanggapan dari teman kita Bernice. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa tanggapan dari teman-teman kita yang mulai bergabung dalam fungsionaris gereja. Buat teman-teman, gereja ini selalu membuka peluang buat teman-teman yang mau aktif menjadi pelayan di gereja. Nah, buat teman-teman di luar sana, tetap selalu semangat ya dalam pelayanannya, baik di gereja maupun dalam keluarga. Sekian dari saya, Sandra. Demikian reportase Komsos HYK TV. Terima kasih.